Halo, kenalin nama aku Fala Siva. Aku sering nyebut diriku sebagai futurepreneur. Jadi bukan hanya entrepreneur, tapi mencoba menjadi entrepreneur yang mengembangkan masa depan lewat sustainability. Gitu. Saat ini kesibukan aku sedang membangun startup namanya Alga Bioteknologi Indonesia atau Albitek. Itu adalah sebuah startup yang bergerak di mikroalga. Jadi bagaimana mengembangkan mikroalga dan manfaatnya, karena salah satu manfaatnya juga bisa untuk fiksasi karbon dioksida sehingga mengurangi climate change. Perkenalkan, nama saya Putri Merdekawati. Saya owner dari Batik Warna Alam Si Putri Semarang. Hai, saya Linggayani. Saya ibu beranak 4. Terus saya membantu mengelola EduHouse, PKBM EduHouse, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dan ini adalah sekolah non formal, jadi jalurnya non formal. Kami ada PAUD, ada SD, juga nanti mungkin ke depannya kita akan buka SMP SMA, ya, tapi tetap di jalur non formal. Seperti itu. Nah, nama saya Vincentia Mandilanova, bisa dipanggil Fendi, umur saya 25 tahun. Di sini saya sebagai pemilik miskin, yang miskin itu usaha yang bergerak di bidang makanan sehat di Kota Solo. Jadi kalau bicara isu lingkungan ya, kebetulan saya lahir dari Semarang asli gitu ya, dari Gunung Pati tepatnya, dan saya sekarang mendirikan perusahaan juga di Gunung Pati dan saya orang Semarang asli. Jadi dulu ada sebuah kisah gitu ya, dulu saya di Rute Nusa Tenggara Timur dan saya melihat lautnya bagus banget gitu ya. Kemudian sampai di Semarang lautnya kurang begitu bagus gitu, artinya banyak trash, banyak sampah gitu, dan itu semua biasanya dari industri. Kemudian waktu saya di kampus, saya berpikir bisa nggak sih kita membangun sebuah industri yang ibaratnya ramah lingkungan dan menjadi industri yang bertanggung jawab dengan menjadi green company. Terus kenapa kami memilih yang, kalau saya pribadi ya memilih yang warna alam, itu memang saya bukan pejuang lingkungan ya, bukan aktivis, tapi setidaknya dari awal istilahnya saya itu selalu memikirkan ketika kita mengerjakan sesuatu, sama-sama kita mengerjakan sesuatu, mbok iya gitu ya, yang memang punya nilai gitu. Jadi tidak sekedar ya menjual atau membuat sesuatu, tetapi kita berpikirnya tuh panjang gitu. Apakah yang kita buat ini bermanfaat atau enggak, merugikan orang lain atau enggak. Pas pengen itu aku cari inspirasi di internet, terus temulah tuh kalau di Jakarta kan banyak banget kayak salad-salad gitu. Terus aku lihat-lihat, terus habis itu lihat dari inspirasinya lebih tepatnya dari saladnya yang di luar negeri sih. Jadi di luar negeri itu ada suatu salad yang dia itu udah terkenal banget sampai udah jadi startup sekarang. Itu sih yang paling inspirasi, karena nggak cuma jualan aja, tapi dia juga berdampak buat lingkungan sama tepatnya petaninya, si petani yang di sekitaran di sekitarnya dia jualan. Jadi memang kecintaan saya pada pendidikan itu sudah lama begitu ya. Terus berujung waktu saya punya anak gitu. Jadi saya waktu itu mencari-cari sekolah tapi belum ada yang cocok. Bukan berarti jelek ya, bukan. Tetapi kecocokan itu kan sama-sama kayak orang cari jodoh gitu ya. Nah itu yang saya rasakan. Lalu itu yang memotivasi saya dan suami untuk membuat EduHouse Preschool seperti itu awalnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu ternyata kami menemukan kawan-kawan seperjalanan. Dan setelah itu untuk tingkat SD kita buka PKBM EduHouse, jadi pendidikan kesetaraan seperti itu. Nah dari situ kami berangkat bahwa ternyata pendidikan itu banyak loh, ada alternatif-alternatif yang kita bisa ambil seperti itu. Ini nih iklim sekarang, kondisi lingkungan sekarang itu udah
ngeri banget gitu. Jadi ya pencemaran banyak, climate seperti ini, kita banyak orang tuh ngeluh kok sekarang cuaca nggak bener, suhu juga tinggi banget kayak gitu. Nah kan kita tarik mundur nih, sungai-sungai juga udah mulai kadang tuh malu gitu ya ngelihat sungai, ngelihat lingkungan kotor kayak gitu. Terus orang juga pakai terutama kalau fashion ya itu tuh kayak ngasal udah bela beli nggak pikir nanti nyampah kain itu dikemanakan. Kalau kita bilang bahwa kita membantu anak-anak atau membantu orang tua mempersiapkan masa depan anak-anak, masa depan yang seperti apa yang mereka mau perjuangkan? Apakah mereka masih memiliki masa depan yang mereka bisa lihat laut, pacaran di laut, seperti itu ya? Atau bisa paling nggak bisa melihat indahnya laut itu? Apakah itu seperti itu? Apakah mereka nanti masih bisa merasakan kebaikan alam, mereka bisa memakan buah yang sehat dan lain sebagainya, memperjuangkan kehidupan yang sehat untuk anak cucunya mereka, itu apakah masih bisa? Nah itu yang kita sedang kampanyekan sekarang atau galakan sekarang. Ya karena saya tahu cuman bumi itu cuman ada satu ya Mas ya. Ibaratnya saya nggak bisa nginjek lagi tanah ya kalau nggak ada bumi yang subur gitu ya. Saya nggak bisa lagi hidup di sini, bumi ini kan titipan ya. Dan kalau di dalam agama saya, kebetulan saya muslim gitu ya, kita diajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kita bukan hanya menjadi pemimpin untuk manusia, tapi juga untuk makhluk lainnya. Karena saya mempercayai bahwa kita adalah 10% human, kita tuh cuman 10% manusia. Kenapa? Karena 90% dari tubuh kita ini sebenarnya adalah makhluk hidup lain, bakteri, jamur, dan lain sebagainya yang mendukung kita untuk tetap hidup gitu ya. Jadi ketika kita egois hanya memikirkan manusia saja tanpa memikirkan makhluk lain dalam artian kata tumbuhan, hewan, dan juga makhluk mikro lainnya yang nggak bisa kita lihat kasat mata, itu kayak kita egois banget dengan diri kita sendiri gitu. Sebenarnya itu masuk dalam wishlistnya Miss Green awal waktu punya toko. Pertamanya itu packagingnya Miss Green itu sebenarnya cuma plastik, tapi karena pernah baca literasi sama film-film dokumenter kayak gitu tentang sampah, terus pengen juga kayak gitu mengurangi. Tapi ya awalnya dulu banyak pro kontra juga karena mungkin masalah harga yang jadi kemahalan, terus sama dulu karena nggak tahu rapel ya bingung, terus nanti sampahnya kemana kayak gitu. Alasannya yaitu pengen ngurangin juga sampah plastiknya. Kalau bisa ya pengen apa ya kayak sustainable gitu, kayak berkelanjutan kayak gitu. Dari segi produk mereka awalnya udah bagus banget sih Masnya, banyak yang dukung. Tapi minusnya mungkin banyak yang bertanya kayak emang ada pasarnya ya di Solo, apa makanan sehat kayak gitu. Terus kalau dari segi packaging itu juga pro kontra juga, yang tadi udah disebutin masalah harga. Terus nyari packagingnya tuh hampir di Solo tuh nggak ada, emang nggak ada gitu, jadi harus keluar kota. Kalau tanggapan dari warga tentunya senang ya, karena artinya ada industri yang akhirnya menggeliatkan mereka juga untuk mereka bisa berkarya. Karena karyawan kami, di orang produksi sendiri itu adalah orang asli bawah. Ini jadi kalau di Albitech tuh cuman ada desa terakhir di bawah. Nanti kalau teman-teman lihat tuh ada desa terakhir di bawah itu. Dan karyawan kami ada 2 orang dari sana gitu ya. Dan mereka kami latih, teman-teman SMK yang kami latih untuk ngecek lab yang itu biasanya dilakukan oleh anak-anak universitas, tapi mereka bisa melakukannya. Dan disitulah kami melihat potensi ya, bahwa sebenarnya bicara something yang kita anggap complicated itu sebenarnya bisa dilakukan kok untuk orang desa dan orang-orang di sekitar daerah Semarang gitu. Ketika saya memberikan kesadaran itu ke masyarakat terdekat, itu mereka justru mereka semakin mereka nggak takut lagi. Terus juga bahkan dengan sukarela aja, Mbak, ambil aja tuh limbahnya untuk dicoba kayak gitu. Protes pasti, protesnya gini, lebih pada ke orang tua ya gitu. Kok gini sih Miss? Jadi kayak misal nih, biasa kalau di PAUD tuh kan ada ulang tahun gitu ya. Ulang tahun pakai dekor, balon, apa segala macam. Nggak salah sebetulnya pakai MMT gitu ya. Oke-oke aja, sah-sah aja sebetulnya gitu ya. Maksudnya mereka kan mencari cara terbaik untuk
merayakan ulang tahun anaknya gitu ya, karena cinta lah dan lain sebagainya. Tapi ternyata bentuk cinta itu bisa dilakukan dengan cara yang lain loh gitu. Dalam arti misalnya, oh backdrop itu ternyata pakai kain biasa ditempel-tempel ini bisa ya gitu. Oh ternyata pakai nggak usah pakai balon, tapi misalnya pakai hal-hal yang lain. Ternyata souvenir itu nggak mesti pakai plastik ya ternyata. Nah hal-hal seperti itu yang kita masukkan. Awalnya sih repot ya, pasti berubah kebiasaannya itu repot. Banyak kan petani yang nggak sejahtera karena dibelinya murah itu tadi. Mungkin dari segi subsidi transportasi tadi, pendistribusian yang lebih mudah gitu. Terus sama apalagi harapannya ya masyarakat bisa lebih aware sama diri mereka ya, jadi kayak lebih tepatnya mencintai diri mereka dengan memberikan makanan yang bernutrisi buat tubuh gitu. Jadi kayak gitu Mbak. Terus harapannya Miss Green ke depan ya pengen buka cabang di tempat lain. Terus harapannya Miss Green itu bisa menjembatani masyarakat, dalam artian tuh kalau masyarakat mau nyari sayur bisa ke Miss Green, terus nyari real food bisa ke Miss Green gitu. Ya saya berharapnya sih nggak cuma kami ini yang melakukan ya, artinya banyak pengrajin atau ya pebisnis atau pengusaha yang sama juga yang bisa aware lah, mereka nggak sekedar bisnis itu cuan-cuan, bukan itu yang dikejar gitu. Nah kalau kawan-kawan memang mau melakukan istilahnya green job dan why not gitu ya, toh itu juga membantu bumi lah, istilahnya membantu, mungkin bumi bukan butuh bantuan ya, membantu kita sendiri untuk menyelamatkan bumi gitu. Buminya kayaknya nggak ada kita nggak ada masalah gitu ya. Kita yang bikin masalah nih. Ayo kita bantu sesama untuk bisa lebih baik lagi merawat bumi gitu. Dengan adanya green job kayak yang kita lakukan sekarang sebagai petani mikro, itu juga sebenarnya memperluas cakrawala bahwa dengan lingkungan pun kita juga bisa hidup.